Ikan nila merupakan komoditas perikanan air tawar yang diintroduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Berdasarkan morfologinya, bentuk tubuh ikan nila panjang dan ramping, serta memiliki variasi warna, antara lain merah muda, orange, hitam, dan sebagainya. Ikan nila dikenal sebagai pemangsa segala jenis makanan atau omnivor, mulai dari plankton hingga sisa bahan organik seperti dedak. Berikut adalah siklus hidup ikan nila. Nila betina dapat memproduksi telur antara 300 hingga 1.500 butir, tergantung ukuran tubuhnya. Karakteristik unik dari ikan nila adalah ikan nila mengerami telur di dalam mulutnya atau mouth breather. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nurul Fadilatur Rahma akan menjelaskan mengenai budidaya ikan nila dan permasalahannya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya nila pada umumnya yaitu menurunnya kualitas air dan juga timbulnya penyakit pada nila. Salah satu yang dianggap sering menjadi penghambat utama budidaya ikan terbesar adalah dropnya atau menurunnya beberapa parameter kualitas air tawar seperti menurunnya kadar oksigen terlarut, pH bersifat asam, dan tingginya amonia sehingga ikan mudah stres dan mengakibatkan turunnya sistem imunitas pada tubuh ikan. Pada prinsipnya, penyakit yang menyerang ikan tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses hubungan antara 3 faktor, yaitu kondisi lingkungan, kondisi inang, dan adanya jasad patogen. Dengan demikian, timbulnya serangan penyakit itu merupakan hasil dari interaksi yang tidak serasi antara lingkungan, ikan, dan jasad atau organisme penyakit. Interaksi yang tidak serasi ini menyebabkan stres pada ikan, sehingga mengakibatkan mekanisme pertahanan diri ikan yang dimilikinya menjadi lemah dan akhirnya mudah diserang penyakit. Salah satu penyakit yang sering ditemukan pada ikan adalah penyakit bakterial. Contohnya yaitu Flavobacterium columnare yang menyerang ikan nila, yang merupakan bakteri penyebab penyakit kolumnaris, yaitu penyakit yang sering berakhir dengan kematian, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dalam industri perikanan budidaya. Flavobacterium columnar merupakan bakteri gram-negatif aerob, bersifat non-halofilik, motil, berbentuk basil atau batang, berkelompok membentuk kumpulan seperti kolom. Pada umumnya memiliki panjang 5-15 mikrometer dan lebar 0,3-0,7 mikrometer. Flavobacterium columnar merupakan bakteri patogen oportunis. Bakteri oportunis adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada organisme yang tidak mempunyai imunokompetensi. Habitatnya adalah tanah atau air. Jika pada tubuh inang, maka struktur morfologi akan berubah untuk menghemat energi. Bakteri ini bisa berada di semua lingkungan perairan yang dapat berpengaruh ke ikan yang ada di alam dan budidaya serta ikan hias di akuarium. Pada saat ikan stres, Flavobacterium columnar bersifat oportunis dan dapat menyebabkan penyakit kolumnaris pada ikan. Saya Debbie akan menjelaskan gejala klinis dan tingkah laku ikan. Gejala klinis menurut Jumria et al. Tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perubahan warna abu-abu keputihan pada bagian kepala, mulut, insang, sirip. Yang kedua, ikan akan mengalami stres dan daya tahan tubuh yang menurun. Ketiga, terjadinya kerusakan pada jaringan atau hiperplasia pada lamela insang. Kemudian terdapat bercak titik kuning pada bagian insang ikan. Lalu adanya zona kemerahan di area yang terluka serta insang akan membusuk dan sirip ekor mengkeripis. Kemudian akan mengakibatkan luka pada tubuh ikan melalui gesekan yang menyebabkan tingkat kematian menjadi tinggi. Adapun tingkah laku dan gejala klinis lainnya sebagai berikut. Yang pertama, nafsu makan ikan akan menurun dan mengalami kesulitan untuk bernapas. Kemudian ikan akan berenang secara tidak menentu dan tidak terlalu aktif. Ikan akan lebih sering menyendiri dan terlihat pucat atau kembung pada bagian ventralnya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terinfeksinya ikan nila oleh Flavobacterium. Yaitu faktornya ada kualitas air. Kualitas air sendiri ini merupakan salah satu faktor yang memang penting dalam budidaya. Nah, bakteri Flavobacterium ini bisa berada di semua lingkungan perairan yang berpengaruh ke ikan di alam dan budidaya serta ikan hias di akuarium. Nah, Flavobacterium columnaris itu dia tumbuh pada media nutrien rendah dengan koloni berwarna kuning dengan tepi rhizoid yang tidak beraturan. Tumbuhnya optimum pada 20-25 derajat Celcius. Namun dilaporkan ada yang dapat tumbuh antara 4-37 derajat Celcius menurut Jumria et al. 2017.
Habitatnya pada tanah dan air tawar dan air asin dan berasosiasi dengan organisme, dapat tumbuh pada kondisi aerobik maupun anaerobik menurut Masinai et al. 2017. Nah, bakteri ini sendiri penyebabnya itu ikan terinfeksi ini karena dari kualitas air perairan yang bisa dibilang kurang bagus. Metode ada 6 bagian, yaitu 1. Pemilihan sampel, 2. Pengujian bakteri, yang ketiga ada isolasi bakteri, yang keempat ada uji lanjut, dan yang keenam ada persiapan untuk histopatologi. Pemilihan sampel uji berasal dari ikan nila sejumlah 15 ekor dengan ukuran 6-7 cm. Semua sampel dilakukan pengamatan gejala klinis. Bagian-bagian dari ikan nila yang digunakan untuk pengujian bakteri adalah insang, ginjal, otot daging, dan sirip yang dibagi dua. Pengujian bakteri pada jaringan ikan sampel dilakukan untuk mengetahui adanya bakteri Flavobacterium columnar pada sampel. Isolasi bakteri. Setelah pengujian bakteri, selanjutnya jaringan diisolasi dan dikultur pada media TSA, kemudian dilakukan inkubasi pada suhu 27 derajat Celcius selama 24 jam. Uji lanjut. Koloni yang tumbuh terpisah akan diuji lanjut, baik morfologi maupun biokimianya. Persiapan pengamatan histopatologi. Sebelum pengamatan histopatologi, sampel difiksasi dengan NPF 10%, dilakukan dehidrasi menggunakan larutan etanol secara bertingkat, kemudian di-clearing menggunakan silen dan di-embedding menggunakan parafin. Selanjutnya, sampel dipotong dengan ketebalan 5 mikrometer dan diwarnai menggunakan hematoxylin dan eosin. Berikut merupakan gambaran histopatologi ikan nila yang terinfeksi Flavobacterium columnar menggunakan pewarnaan hematoxylin dan eosin dengan perbesaran 100 kali. Hasil pengamatan histopatologi ikan nila yang terinfeksi Flavobacterium columnar ditemukan beberapa titik nekrosis dan juga terlihat infestasi bakteri yang diduga adalah koloni Flavobacterium columnar yang berbentuk batang panjang, dapat dilihat pada gambar A. Pada organ ginjal ditemukan makrofag dan infiltrasi sel radang, dapat dilihat pada gambar B. Adanya makrofag dan sel radang mengindikasikan telah terjadinya proses infeksi di dalam organ. Pada gambar C dapat dilihat bahwa organ sirip menunjukkan telah terjadi kongesti dan infiltrasi sel radang. Sedangkan pada gambar D, kerusakan jaringan berupa hiperplasia berkembang ke fusi, kongesti, dan nekrosis ditemukan pada lamela insang. Bagian 8. Gejala Flavobacterium columnar secara histopatologi pada ikan nila. Beberapa tanda-tanda penyakit pada ikan nila yang terinfeksi Flavobacterium columnar adalah infeksi akut dan kronik, dengan bagian tubuh yang umum diinfeksi adalah insang, kulit, dan sirip. Jika strain virulensinya tinggi, ikan terinfeksi akan mati tanpa ada tanda-tanda klinis, tetapi patogen dapat ditemukan pada insang. Pada strain virulensi rendah, luka bagian eksternal terjadi pada permukaan tubuh, insang, atau keduanya. Pada ikan yang bersisik, luka diawali dengan titik putih kelabu pada sirip, kepala, dari tubuh, dan membesar beberapa sentimeter dari kulit di sekitar area yang terkikis dan mengakibatkan luka. Pada insang, luka mulai muncul beberapa titik kecil sampai insang terlihat memutih dan terjadinya nekrosis. Karena sel bakteri menghasilkan pigmen kuning, seringkali pada luka terlihat warna kekuningan. Lingkungan yang sesuai untuk budidaya ikan nila atau Eurycomis niloticus. Lingkungan itu sendiri erat kaitannya dengan parameter kualitas air. Ketika parameter kualitas air dalam keadaan optimal, maka hal tersebut akan mencegah beberapa penyakit masuk ke dalam media pemeliharaan. Parameter kualitas air yang sesuai untuk pertumbuhan ikan nila. Di sini ada 4 variabel. Yang pertama adalah suhu. Kisaran suhu untuk produksi ikan nila kelas pembesaran di kolam air tenang adalah 25-32 derajat Celcius. Dan menurut Kordiga 2009, suhu optimal untuk pertumbuhan ikan nila yaitu 25-30 derajat Celcius. Selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. Menurut SNI 2009, nilai pH untuk produksi ikan nila pada kolam air tenang berkisar 6,5-8,5. Sedangkan menurut Kordiga 2009, nilai pH air yang cocok untuk ikan nila adalah 6-8,5. Selanjutnya ada
ODO atau oksigen terlarut, kisaran oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan nila sebesar 5 mg per liter menurut Apriliza 2012. Selanjutnya ada amonia. Berdasarkan persyaratan SNI 2009, batas maksimum kadar amonia untuk kegiatan budidaya ikan, khususnya ikan nila, yaitu sebesar kurang dari 0,02 mg per liter. Pengobatan dan pencegahan. Pengobatan penyakit kolumnaris dapat diobati dengan perendaman antiseptik atau potasium permanganat atau kuprisulfat sebanyak 40 mg per liter selama 20 menit atau sebanyak 500 mg per liter selama 1 menit dalam jangka panjang. Pemberian kation seperti sodium, potasium, kalsium, dan magnesium akan menurunkan infektivitas bakteri. Pengobatan dengan antibiotik menggunakan oksitetrasikilin sebanyak 50-100 mg per kilogram berat badan per hari selama 100 hari. Pengobatan eksternal dapat menggunakan oksitetrasikilin sebanyak 26-60 mg per liter perendaman selama 1 jam. Pengobatan juga harus diikuti dengan pengendalian air. Menurunkan suhu air dapat mengurangi keparahan penyakit.